Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalif Putra Pratama. Di sini saya akan mentutorialkan membuat klasifikasi model klasifikasi objek dari CNN, dari pembangunan lingkungan, implementasi, dan evaluasi modelnya. Di sini saya akan menggunakan Anaconda dan dijalankan di Jupyter Notebook. Sebelum itu, karena saya akan tutorialkan bagaimana membangun dari nol, saya akan menghapus Anaconda terlebih dahulu dan akan menginstal ulang lagi nanti. Finish. Sudah saya install Anacondanya. Kemudian sebelum itu, karena Anaconda ini menggunakan Python, saya akan menghapus juga Python yang digunakan nanti Python 3.12. Saya akan uninstall. Nah, ini saya akan uninstall. Mungkin nanti akan saya percepat karena ini agak lama ya. Dan setelah saya menginstal Python, saya akan mencari untuk mendownload file Anaconda. Untuk mendownloadnya nanti di sini Anaconda download. Jadi Anaconda ini merupakan sebuah aplikasi distribusi dari Python yang akan saya gunakan. Di sini tutorial downloadnya gini. Kemudian free download. Kemudian memasukkan email. Klik submit. Kemudian download ini. Karena saya Windows ya, ini yang akan digunakan Python versi 3.12. Maka dari itu saya akan mendownload juga ini. Saya download dulu Anacondanya versi Windows. Kemudian saya akan mendownload Python versi 3.12 yang digunakan Anaconda nanti. Di sini cari saja yang ini ya. Saya akan mendownload Python 3.12. Klik download. Kemudian karena saya Windows ya 64 bit, saya download. Nah, di sini saya akan mempercepat juga biar langsung downloadnya. Di sini saya akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menjalankan program klasifikasi objek menggunakan CNN-nya dari distribusi Anaconda ini nanti. Sebelum install Anaconda-nya, kita harus menginstal Python terlebih dahulu. Kemudian, karena di sini laptop saya belum menginstal Python versi 3.12, karena baru saya hapus tadi. Tidak bisa kan? Karena sudah saya hapus yang 3.12 tadi. Saya akan menginstal ulang Python-nya.
Ini cara installnya tuh gini, terus add Python X to pad biar kalian otomatis ditambahkan pad Python ini di environment laptop masing-masing, terus klik install now. Nah, ini sudah. Untuk mengeceknya apakah sudah install apa belum, kita cek di padnya juga. Nah, di sini untuk mengatur pad, kemudian pad, edit. Nah, di sini Python 3.12 sudah terinstall. Kemudian kita akan menginstal Anacondanya. Kemudian saya akan memilih Jasmine, install for Jasmine. Kemudian saya akan mengatur destinasi foldernya untuk Anaconda. Saya yakin mengatur ke directory D, add space directory D. Kemudian saya akan membentuk folder baru yaitu bernama Anaconda 3. Udah. Akan memasukkan folder di Anaconda 3. Nah, seperti ini destinasi folder Anaconda saya. Kemudian saya klik next. Di sini saya akan mencentang gini. Udah. Ini tidak perlu ya, langsung ini aja install. Installnya agak lama ini. Jika kalian baru mendownload Anaconda ini, pertama kali baru download, maka nanti tidak perlu mengatur pathnya ya. Nanti setelah install Anaconda ini, nanti Anaconda langsung diarahkan ke ini. Nanti akan membuka otomatis navigator Anaconda. Nah, di situ nanti saya akan menginstal Jupyter Notebook. Jika kalian baru pertama kali menginstal Anaconda ini, nanti nggak perlu mengatur pathnya, langsung install saja Jupyter. Kalau saya ini kan tadi habis ya menghapus ya, menginstal Anaconda, kemudian mengatur destinasi pathnya di ke directory D, maka saya akan manual menambahkan path Anaconda ini ke path environment tadi. Di sini nanti environment. Saya akan menambahkan path Anaconda di sini nanti. Di path edit nanti saja ya.
agak lama ini. Nah, ini sudah selesai. Dan saya akan melaunch Anaconda Navigator juga. Nah, ini sudah melaunch Anaconda Navigator. Di sini saya akan download Jupyter Notebook-nya untuk menjalankan kode pemrograman yang saya buat. Nanti saya jalankan
Di sini klik launch. Nah, bagi yang tadi belum bagi yang seperti saya menginstal Anaconda Navigator, kemudian ketika install ulang mengganti direktorinya, terus ketika klik launch ini Jupyter Notebook-nya, Anda pas ini Jupyter Notebook-nya Anda install ulang lagi, terus launch, kok error? Cek di sini dulu di env environment variables path. Saya tidak error karena di sini saya udah itu ya, tinggal di launch saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman saya, yaitu project saya, yaitu klasifikasi objek menggunakan CNN. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai dataset yang akan saya pakai. Saya sudah mengumpulkan dataset sebanyak 500-an, karena dataset yang diperlukan yaitu minimal 1000. Ini berisi 5 orang. Nanti saya akan mengklasifikasikan dengan label ini, 5 ini. Untuk Akmal seperti ini. Ini Almira. Ini saya sendiri. Dan lain-lainnya ini. Ini dataset saya cari sendiri, foto sendiri. Kemudian saya akan buka ini ya. Saya akan menjalankan kodenya. Cara menjalankan Jupyter Notebook-nya, di sini saya akan membuat folder baru untuk menjalankan klasifikasinya. Mana ya? Title ini ya. Di name. Klasifikasi. Kasih objek. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti saya akan mengupload dulu. Saya akan menggunakan 4 kode ini ya, 4 file yang akan saya jalankan secara urut nanti. Nah, karena tadi dataset saya hanya 500 ya, total dataset ori saya itu 500 yang saya dapatkan sendiri ini, kurang lebih 537 total foto, karena nanti dibutuhkan untuk training itu minimal 1000. Saya akan menggunakan teknik augmentasi dan resize, karena di sini ukuran fotonya itu berbeda-beda resolusinya. Nah, dilihat di sini ukurannya itu beda-beda, karena nanti selama training itu harus menggunakan ukuran yang sama ya. Maka akan saya resize juga dan augmentasi 5 augmentasi per gambar. Ini saya akan jalankan ini dulu, augmented. Nanti untuk kodenya nanti saya akan taruh di drive atau GitHub. Augmented. Sebelum menjalankan ini, kita harus menginstal OpenCV Python dan TensorFlow yang akan digunakan ini. Kita mengimport CV2, NumPy, dan TensorFlow. Di sini saya akan menjalankan ini untuk mendownload dulu
install ini. Di sini agak lama karena TensorFlow itu agak itu ya, agak gede ya, memakan memori. Selagi menunggu proses download library-nya atau dependensinya, di sini saya akan menjelaskan proses augmentasi datanya. Di sini saya menggunakan input basepath ini ya, di directory D, folder kuliah, semester 5 penglihatan dan analisis citra, kemudian folder dataset, klasifikasi ORI. Nanti berarti yang akan saya gunakan ini. Nah, ini tadi apa ya? Dataset, klasifikasi ORI. Oh ya, berarti di sini yang akan saya gunakan. Klasifikasi ORI. Nah, sama saja yang tadi saya jelaskan di sini. Tadi ya, yang ini UAS. Bedanya di UAS sama ini. Saya menggunakan yang sini saja berarti. Sama saja. Nah, ini sama saja isinya. Nah, kalau enggak saya akan mengubah partnya menjadi ini saja ya. Nomor isi. Sama saja sih. Nah, sini itu sudah saya mendownload dependensi OpenCV, Python, dan TensorFlow. Kemudian ini untuk outputnya. Nanti output dari augmentasi yang gambar ini nanti disimpan di klasifikasi proses gitu. Untuk klasifikasi proses ini saya hapus dulu ini juga. Jadi di sini saya akan menggunakan ORI saja ini, dataset ORI. Jadi nanti saya akan meresize setiap foto itu dengan ukuran 224 pixel. Ini 224 pixel masing-masing. Kemudian jumlah augmentasi per gambarnya yaitu 5. Karena tadi jumlah gambarnya itu 537. Setelah itu nanti tiap foto diaugmentasi 5. Dan ini untuk fungsi untuk membuat folder jika belum ada, karena tadi foldernya saya hapus. Nanti folder untuk menyimpan output augmentasi yaitu proses ini akan dibuat secara otomatis di sini nanti. Itu. Bentar. Kemudian ini untuk augmentasinya, tekniknya yaitu rotasi range ini, zoom range, kemudian horizontal flip juga. Kemudian ini untuk memproses tiap label di folder inputnya ya. Ini kemudian ini memastikan filenya itu gambar dengan ekstensi .png, .cpg, .jpeg. Kemudian ketika sudah dipastikan itu gambar filenya, kemudian akan di-resize gambar tersebut. Di-resize, kemudian sebelum itu di-convert dulu ke RGB, kemudian di-resize, target size-nya ya ini tadi 224 pixel, kemudian diaugmentasi gambar tiap itu diaugmentasi. Saya jalankan ya, ditekan shift dan enter. Ini proses augmentasinya berjalan. Sembari itu saya akan mengecek di sini ya. Nah, munculkan proses augmentasinya ini akan disimpan di sini. Ini akmal dulu yang diaugmentasi seperti ini. Augmentasinya akan bertambah.
Sembari menunggu, kita cek di sini saja. Komputasi masih berproses. Ini baru yang Almira karena Akmal sudah tadi. Yang label Akmal ini sudah diaugmentasi. Sebelumnya Akmal itu hanya berjumlah 132 foto ya. Nah, setelah diaugmentasi berjumlah ya 792. Diaugmentasi sebanyak 5 kali. Terus ditambah dengan foto yang aslinya yang di resize. Proses augmentasinya masih berjalan. Tak lama ini. Fotonya Almira semua ini. Dan ini yang saya ini gali seperti ini diaugmentasi. Augmentasinya seperti ini. Augmentasi dibutuhkan untuk buat model karena agar bervariasi saja itu. Bervariasi modelnya. Variasi data ini membuat model menjadi lebih bagus. Yang Garpu. Kemudian nanti yang satunya yang Layla. Nah, sudah. Ini masih berjalan ya berarti. Nah, ini contohnya ini. Contohnya jika kalian tidak menginstal OpenCV, Python, dan TensorFlow karena kalian tadi baru download dependensi TensorFlow, kemudian CV2 menjalankan kode ini, kalian harus menginstal ini dulu. Seperti ini contohnya jika belum mendownload library atau dependensi TensorFlow, modul name TensorFlow. Nah, ini proses dan dokumentasinya sudah selesai. Yang disimpan di ini ya, proses ini. Nah, ini sudah selesai. Berjumlah yang kira-kira. Nah, berjumlah 3.252 file. Kemudian setelah augmentasi data, kemudian saya akan membagi dataset tersebut menjadi 3, yaitu training, val, dan testing. Ini untuk inputnya yaitu ini tadi, input dataset yang akan dibagikan ini ya, yang klasifikasi proses. Ini nanti yang akan dibagi menjadi 3 data. Kemudian nanti membentuk output atau folder baru yaitu bernama dataset yang sudah dibagi menjadi ini. Ini untuk persentase pembagian dataset. Ini untuk labelnya ya. Trends nanti bisa diganti tergantung label kalian masing-masing. Ini untuk persentasenya 0,7 atau 70% untuk training. Kemudian rasionya 15% untuk validasi. Kemudian untuk tes rasionya yaitu 15% sama seperti validasi untuk testingnya ini. Ini untuk memastikan total rasionya. Kemudian di sini akan membuat folder output di dalam dataset ini, yaitu ada trend, folder output train, file, test.
jadi 3, kemudian memindahkan file per labelnya ini. Oh ini, saya akan jalankan langsung ya. Nah, sudah dijalankan di sini. Dataset berhasil dibagi ke dalam folder train, file, dan test. Di sini, nah, terbuat folder baru bersama dataset secara otomatis yang dibagi menjadi 3, yaitu train, file, dan test. Untuk trainnya, nah ini 274 dari 3200 berapa tadi. Ini 70%-nya di train. Nah, ini untuk trainingnya. Kemudian untuk filenya ini filenya bagi 15% tadi. Kemudian tesnya ini. Jadi dataset ini train nanti digunakan untuk melatih model. Kemudian ini untuk tesnya juga, nanti untuk testing modelnya. Nanti file ini tidak saya gunakan. Kira-kira untuk file ini digunakan untuk mengetes sebuah model dengan data yang kecil. Kalau training dengan data yang besar, untuk mengetes saja apakah nanti modelnya itu overfitting, underfitting. Karena saya sudah jalankan, saya akan menggunakan train dan test saja. Ini akan menjalankan proses trainingnya. Nah, ini saya akan mengimport OS, TensorFlow, Matplotlib, kemudian TensorFlow Class model ini sekuensial, kemudian input. Saya akan menggunakan layer conv2d, max polling 2d, flatten, dense, dan dropout. Kemudian menggunakan image data generator, kemudian menggunakan callback ke model checkpoint. Di sini saya akan mengatur dataset yang telah dibagi tadi. Ini untuk traindir tadi ya. Traindir ini dari train yang digunakan untuk melatih model nanti trainnya. Di sini caranya tuh gini, dari train ini ya. Nah, tinggal kita klik, kemudian Ctrl C, di copy. Ini tinggal diganti gini saja. Nah, tinggal Ctrl V. Nah, gitu kira-kira. Jika mungkin nanti di folder trainnya nanti di sini ya, contohnya saja folder trainnya itu di UAS, mungkin UAS dataset train, tinggal di Ctrl copy saja. Dipaste di sini. Jadi disesuaikan dengan part dataset Anda. Ini seperti ini kira-kira analisis dataset, UAS dataset transfer sesuai dengan ini part datasetnya. Saya akan kembalikan. Nah, seperti ini saja. Kemudian untuk filenya tadi menggunakan file juga. Kemudian untuk parameter modelnya, karena saya di sini menggunakan klasifikasi CNN, parameter modelnya itu input size-nya, ukuran gambar inputnya itu 224 pixel. Itu yang di sini kan dataset saya sudah diaugmentasi tadi kan di resize dengan ukuran yang sama. Kemudian untuk batch size 32. Batch size itu merupakan sebuah proses dalam training nanti, karena dalam training nanti jumlah foldernya berapa ya, dari 200-an. Jadi dalam satu iterasi nanti langsung men-training 32 file foto secara langsung gitu, daripada memprosesnya secara satu-satu nanti akan trainingnya lama. Maka dari itu digunakan batch size ini 32.
32 batches langsung dalam satu iterasi. Kemudian iterasi kedua yaitu file foto urutan 33 sampai 64, begitu seterusnya sampai akhir. Kemudian number class-nya ini mengatur number class-nya di ini rendernya ini jumlahnya berdasarkan di dalam folder di rendernya. Kemudian epoch ini merupakan putaran yang digunakan untuk training nanti jumlah epochnya. Contohnya karena ini training sebuah data ya, jadi dalam data ini contoh epoch 20. Jadi contoh jika epochnya 1, jadi nanti model akan melatih data sebanyak 1 kali saja, 1 putaran gitu. Jika epochnya 20, maka 20 putaran mentraining data sebanyak 20 kali gitu. Kemudian ini untuk aturan data augmentasi dan preprocessing, rescale atau menormalisasi gambar ke rentang 0 dan 1. Karena saya menggunakan CNN, lebih bagus itu untuk inputnya dinormalisasikan dulu ke rentang 0 dan 1, memudahkan inputnya ya. Kemudian merotasi ini untuk aturannya. Untuk filenya juga tidak diaugmentasi tapi dinormalisasi gambar ke rentang ini saja. Dan ini generator dataset. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur model CNN yang saya gunakan untuk melatih. Di sini saya menggunakan input shape 224, 224, 3, 224, 224 ini merupakan tadi ya size-nya yang akan digunakan 224. Kemudian 3 ini yang maksud 3 itu RGB. Jadi yang akan diproses di model CNN nanti itu menggunakan input ini gambar dengan size 224 dengan gambarnya itu ruang warnanya RGB. Kemudian diproses conv2d 32. Conv2d itu merupakan layer yang mengekstraksi fitur menggunakan filter ini. Jumlah filternya itu ada 3. Nanti saya akan gunakan semuanya, dimulai dari filter 32. Kemudian untuk ukuran filternya itu masing-masing 3 pixel ini. Kemudian activation value mengubah nilainya itu yang negatif menjadi 0. Jadi nanti nilainya itu positif semua. Kemudian untuk max polling itu apa ya, kayak minimalkan mengurangi dimensi dari P2B ini 22. Setiap gambar sudah diekstraksi itu menggunakan conv2d dan max polling ini. Kemudian nanti selanjutnya ini menggunakan ini conv2d 64 filter. Setiap filter itu nanti akan mengekstraksi fitur seperti tepi gambar, kemudian apa lagi ya, tepi gambar, kemudian ya seperti teksturnya ya kayak gitu. Nanti dalam gambarnya nanti kan ada tekstur ya, ada tekstur gini, terus ada tepi-tepi gini, deteksi tepi, nanti dimasukkan ke fitur ekstraksinya nanti berjumlah 32, 64, 18. Jika sudah ini dan digepengkan lagi, diminimalkan dimensinya. Kemudian habis itu conv2d ini guna application value juga. Ini yang paling gede, berarti nanti ekstraksi fitur yang paling tinggi nih 28 filternya. Kemudian hasil dari ini ekstraksi fiturnya kemudian di flatten itu seperti buat ini flatten CNN.
Nah, hasil dari ini tadi, dimensinya kan tadi 128 dengan 22. Kemudian di flat ini menjadi seperti ini. Nah, seperti ini untuk kebutuhan itu CNN nanti seperti ini, dibuat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Sebelum lagi saya menjelaskan, saya akan menjalankan dulu. Karena proses training ini berjalan agak lama seperti ini nanti hasilnya. Akan saya jalankan ya. Karena ini sudah saya atur partnya sesuai. Akan saya jalankan. Nah, ini font 227.4 image dengan 5 kelas. Kemudian ini 487 image dari file untuk 5 kelasnya. Ini sudah nanti akan menampilkan akurasi dan lossnya. Lagi melakukan proses training modelnya, saya akan menjelaskan lagi. Kemudian setelah di flatten nanti menggunakan ini layer dance 128 activation value. Dan sini harus sama dengan ini ya, jumlahnya neuronnya yang sudah di flatten. Jadi menggunakan neuron 128 yang sudah seperti ini tadi, jumlah 128 ini. Dan untuk inputnya ya, kemudian dropout itu sebuah layer untuk mengatasi overfitting, diatur 0,5. Kemudian dance, nah ini output layernya, hasil dari dance ini yang di drop juga dance dengan parameter number kelasnya tadi kan 5 activation softmax. Kemudian di compile modelnya di sini menggunakan optimizer Adam, cross categorical, cross entropy, kemudian matrix akurasi. Kemudian di sini saya membuat checkpoint untuk menyimpan model terbaik. Jadi dalam proses epox nanti kita menyimpan model terbaik. Nah, ekstensi menjadi keras ini untuk ini ya, ingin menyimpan modelnya di nanti di sini nanti di download klasifikasi objek sini, menyimpan ini modelnya yang akan digunakan ke training. Dan ini checkpointnya, checkpoint path, kemudian monitor. Ini akan monitor file akurasi ya, berarti nanti yang di lihat tadi file akurasinya yang terbaik itu yang mana. Kemudian save case only true, berarti nanti akan di save nanti ya yang terbaik saja dari epoch 1 sampai 20. Dan mode max. Nah, kemudian untuk training modelnya seperti ini, generator, epoch, validation data, file generator, callback, checkpoint. Kemudian menyimpan model finalnya. Jadi model tadi nanti saya akan menyimpan dua model ya, base model dan final model. Final model didapatkan dari epoch terakhir yang akan disimpan di juga nanti di download klasifikasi objek CNN. Aneh, local disk D di download klasifikasi objek CNN. Nah, di sini seperti ini base model. Nah, terus nanti ada final model kelasnya juga seperti itu kira-kira. Untuk kemudian habis itu saya akan memplot akurasi dan lossnya ini seperti ini. Ini agak lama, ini baru di epoch 2 dari 20 epoch. Nah, seperti ini. Dapatkan akurasi 28% dengan lossnya ini, file akurasinya ini, file lossnya ini seperti ini kira-kira. Nah, dalam proses training ini nanti ada istilah yang namanya underfitting dan overfitting. Kemudian ada good fitting. Untuk underfitting itu
di mana dalam akurasinya nanti itu bagus, sementara file akurasinya itu rendah, kesetimpangan gitu. Bahkan itu underfitting. Kemudian untuk overfitting itu gimana akurasi dan file akurasinya itu sama-sama rendah. Mungkin karena overfitting terjadi karena sebuah kompleksitas dia modelnya dan juga sebuah data trainingnya ini sedikit. Untuk underfitting itu mungkin dikarenakan ya mungkin modelnya yang terlalu 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 tidak kompleks atau gimana, terlalu sederhana. Kemudian untuk jika jika akurasi dan file akurasinya itu sama-sama seimbang dan lossnya sama-sama rendah, underfitting dan overfitting itu ditandai dengan lossnya ini nanti agak tinggi. Untuk prosesnya nanti sampai epoch 20 kira-kira berjalan selama 30 menit sampai 1 jaman. Benar saya tinggal terlebih dahulu, nanti ini prosesnya tetap berjalan kok. Kira-kira nanti sampai epoch 20 nanti akan menyimpang apabila dari epoch 1 akurasinya kan ya ini ya 0,41 atau 41%. Kemudian jika epoch selanjutnya itu akurasinya lebih bagus akurasinya, maka akan disimpan di model kelas berjalan sampai epoch 20. Saya akan kesini lagi jika epochnya 20.
dan ini baru sampai iPhone 9, kayaknya harus akurasinya itu harus bertambah, kemudian kalau akurasinya juga itu harus berkurang. Nah ini, kalau akurasinya tidak itu maka tidak disimpan ke base mode, disimpan.
Baiklah, kalau ini sudah, ini hasilnya seperti ini. Untuk terakhir yaitu 20, didapatkan akurasi training sebanyak 69, 0,69 atau 69% dengan loss gini. Kemudian untuk akurasinya didapatkan 76% dengan file loss-nya segini. Ini untuk akurasi model dan loss modelnya. Lihat naik seperti ini terlihat turun. Kemudian hasil dari ini didapatkan final model dan base modelnya di ini, di klasifikasi objek CNN. Nah, tambahkan final model crash dan base model crashnya, karena di sini yang paling bagus itu ya, mana ya paling bagus, kita akan menggunakan yang final model crashnya saja di bagian testing. Di dalam testing ini nanti saya akan mengklasifikasikan orang dengan 5 label itu, apakah Akmal ini diprediksi dengan yaitu sebagai Akmal, Almira diprediksi sebagai Almira, saya diprediksi dengan Galih. Nah, itu hasilnya nanti disimpan di dalam output di sini. Klasifikasi hasil prediksi. Nah, di sini nanti di dataset klasifikasi nanti di sini muncul dataset hasil prediksi. Sebelum saya jalankan, saya akan menjelaskan dulu kodenya seperti apa. Ini kode untuk mencetak directory jika directory-nya belum ada. Kemudian ini untuk load modelnya nanti di sini ya, yang dihasilkan dari sini ini final modelnya dipakai di sini. Jadi di testing ini saya akan memakai model yang sudah saya training, diteskan dengan digunakan untuk testing ini, testing ke dataset test generator ini di sini kayak gini untuk diprediksi ininya, menggunakan model yang sudah dibuat tadi untuk ini prediksi kelas, mendapatkan label kelas terprediksi, terus menginisialisasi true label ini dibuat untuk membandingkan apakah hasil label prediksinya itu sama dengan true labelnya. Seperti itu, jika sama berarti prediksinya benar. Jadi dalam klasifikasi kita harus membuat label terlebih dahulu, kemudian yang akan menjadi true labels dan predicted label yang didapatkan dari prediksi ini menggunakan model tadi. Ini fungsi untuk looping untuk menampilkan hasil prediksi dan menyimpan gambar dengan label. Ini membuat confusion matrix-nya seperti ini. Ini classification report laporannya akan saya jalankan. Nah, seperti ini. Ditemukan 491 image terdiri dari 5 kelas. Ini adalah data tesnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Contohnya dari image Akmal augmented ini terprediksi Akmal dan true labelnya itu Akmal, maka prediksinya yaitu benar. Contoh yang salah ini, gambar Akmal ini terprediksi sebagai Almira, padahal itu true labelnya itu Akmal. Maksudnya ini dalam foto ini Akmal aslinya, tapi terprediksi sebagai Almira. Ini. Nah, ini confusion matrix-nya, tabelnya seperti ini. Confusion matrix-nya. Kemudian ini klasifikasi reportnya.
presisinya seperti ini, recall-nya, F1 score-nya, F1, terus support-nya ini jumlah datanya. Untuk yang nol itu 119 foto, kamera 135. Nih, untuk akurasinya yaitu 0,73% akurasi semua ini. Kemudian jika saya coba tes menggunakan dataset yang asli, yang ori, coba klasifikasi dataset ori. Nah ini, yang saya gunakan yang ini. Coba. Oh ya, sebelum itu saya akan melihatkan hasil prediksinya ya, yang tadi seperti ini. Nah, pada gambar ini, Akmal itu terprediksi sebagai Akmal, maka klasifikasinya correct true. Ini untuk yang false terprediksi sebagai Almira. Seperti ini untuk prediksinya. Nah, ada yang true, ada yang false. Kalau false berarti terklasifikasi dengan salah. Klasifikasi dengan beda orang ini. Seperti ini datasetnya. Nah, coba ya. Kan kita tes ke ori. Nah, ori ini. Gunakan ori dan disimpan di hasil prediksi. Dua, pertama harus ini aja. Pertama, one, disimpan di sini. Saya jalankan. Pada dataset ori ini ditemukan 542 image yang akan diklasifikasikan menggunakan model yang sudah dibuat. Ini akan memprediksi dataset ori dengan true label, apakah nanti Akmal itu terprediksi dengan Akmal, Almira terprediksi Almira, seperti itu nanti sama seperti yang atas. Ya, coba di dataset ori itu karena datasetnya ini diisikan dengan label yang sama meskipun tidak digunakan dalam training, karena yang digunakan dalam training dataset yang sudah di research dan augmentasi. Dataset ori yang belum diaugmentasi, saya coba diklasifikasikan di sini.
apakah terdeteksi dengan benar atau enggak. Ini sudah di ini conversion matrixnya. Untuk yang amal itu yang terdeteksi dengan benar yaitu 71. Nah, seperti ini. Untuk klasifikasi reportnya seperti ini. Kemudian untuk akurasinya saya cek di sini ya. Mas dataset klasifikasi prediksi one. Nah, ini hasil yang Almira tapi terprediksi sebagai Layla, maka klasifikasinya itu false, salah. Ini yang benar seperti ini. Sudah benar. Nah, baiklah, seperti ini tutorialnya. Tutorial dari pembangunan lingkungan mulai dari instalasi Anaconda, Python, dan juga pengaturan path-nya, juga ini implementasi mengenai klasifikasi objek menggunakan CNN. Ini sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terus untuk filenya yang fragmentasi, dataset, training, dan tes nanti akan saya masukkan ke Google Drive. Mungkin saya akan kasih link di deskripsi video, deskripsi YouTube ya maksudnya. Terima kasih.